Kami itu dulu belajar dengan guru yang salah, sehingga kami mengikuti kajian-kajian yang salah. Iya. Orang bilang kita dulu radikal gitu. Maaf Bu, anak ibu sudah drop out dari kampus. Loh? Anak ibu terpapar radikal dan anak ibu sekarang menjadi DPO di kampus karena anak ibu ngerekrut teman-teman di kampus. Wah. Hai semua, konco gilet, welcome to Political Thoughts bersama gue, Gegi Damasena Saputra, bisa dipanggil Gegi. Kali ini gue akan ngebahas topik yang sangat amat bisa dibilang menyeramkan kali ya untuk anak-anak muda, karena mereka lebih gimana ya, udah takut-takutan duluan gitu loh untuk ngebahas topik-topik kayak gini. Nah, karena guanya juga gak mau takut, gue membawa ahli lah pada bidang ini, yaitu Bapak Ken Setiawan. Ya kan Pak? Iya, siap. Oh, iya. Nah gitu dong, please. Nice. Allahu Akbar. Halana syukron halana. Enggak gitu. Enggak, tenang. Iya. Jadi Pak, terima kasih banyak udah bisa hadir ke sini Pak, walaupun sudah jam 9 malam. Baik, gak Ya, apa-apa. Senang apa-apa, malah Pak. bisa Wih. kumpul dengan anak muda. Supaya kita Wih. awet muda. Betul Pak. Tenang kok Pak. Kita beda umurnya dikit kok Pak. Tuan saya juga di sini Pak. Iya kan? Iya. Jadi langsung kita tanya dulu aja ke Pak Ken Setiawan. Jadi Pak Ken Setiawan ini tuh kesibukannya apa Pak sehari-hari? Kami bersama kawan-kawan di NI Crisis Center. Kami semua para mantan yang pernah tersesat. Bagaimana tuh Pak maksudnya? Jadi Tersesat gimana Pak? Iya, tersesat tuh gimana tuh Pak kalau itu Pak? kami itu dulu belajar dengan guru yang salah, sehingga kami mengikuti kajian-kajian yang salah. Iya. Orang bilang kita dulu radikal gitu, Gitu Pak. ingin menggulingkan negara ini. Padahal awalnya simpel karena belajar dengan guru yang salah. Salah. Tapi malah jadi kesana-sananya salah ya Pak ya. Oh gitu. Dari Desa Konoha apa di mana Pak? Oh, enggak ya? Enggak ya? Oh, enggak. Oke. Sorry. Tapi sekarang udah nggak salah kan Pak? Insya Allah kita sekarang sudah berada di jalur yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Mantap. Gitu bre. Thank you ya udah bantu ya. Thank you. Gini dong, gue suka nih kalau kayak gini nih. Nah tapi Pak, kalau misalkan dari hal pemahaman beda-bedanya kayak gitu Pak, aku mau tanya nih Pak dikit. Ya. Kalau yang kasusnya mungkin kayak anak pesantren Pak, yang maksudnya di mana dia udah dididik dari, ya gimana ya, pembahasan tentang pelajaran agama tuh mungkin lebih kuat lah dibanding kayak anak-anak biasa yang tidak masuk sekolah seperti itu Pak gitu. Ya. Nah itu mereka apakah lebih mudah juga untuk terpengaruh Pak? Apa gimana tuh Pak? Persoalan intoleransi dan radikalisme ini kan virus, bisa menimpa siapa saja. Entah itu pesantren, entah itu kalangan bahkan pejabat, kalangan artis. Ini virus seperti COVID, bisa menimpa siapa saja. Dan ada kategori COVID itu OTG. Dia terpapar tapi tanpa gejala. Dia sudah punya jiwa radikal dalam dirinya, nggak menyadari. Dan dia merasa paling benar. Saya itu mengkampanyekan kebenaran kok. Ini buat kebaikan semua. Kok saya dianggap salah, dianggap radikal. Nah ini OTG, terpapar tanpa gejala. Ini yang banyak fenomena di sekitar kita. Oke. Berarti yang kayak sotoy-sotoy juga ya Pak ya? Iya, dia belajar guru dengan guru yang salah, tapi dia tidak menyadari kalau yang dilakukannya salah. Dia tetap merasa paling benar. Ini kayak orang-orang gitu Pak. Maksudnya ya taunya juga mungkin hanya seberapa, tapi dia yang kayak gembar-gembor mulu kan Pak kalau kayak gitu ya. Jadi males sih Pak kalau untuk kayak gitu sih. Dan kalau diskusi, mereka nggak pernah mau mengalah. Pokoknya mereka harus benar. Apalagi mereka selalu didasari dengan rujukan ini berdasarkan Quran dan Sunnah. Wah, agamanya langsung itu banget ya Pak ya? Langsung kuat banget ya ternyata ya? Fenomena-fenomena konsep cinta sunnah, cinta masjid, cinta hijrah, dan lain sebagainya. Ini kan kadang-kadang sebagian anak muda melihat ini kan sebagai hal yang menarik. Betul. Tapi kalau saya enggak sih Pak, saya enggak ngeliat gitu Pak. Sampai-sampai ada yang ngaji di pinggir jalan, trotoar. Nah banyak tuh Pak di TikTok Pak. TikTok, Instagram tuh ya kan. Sama ini Pak,
Berarti kan kalau kayak gitu bisa diklasifikasikan orang-orangnya itu kayak orang yang kelebihan lah Pak belajarnya dalam agama ya Pak ya. Mungkin ya yang mabok lah bisa dibilang gitu. Sesuatu bila dilakukan dengan cara yang berlebihan nggak baik. Makan berlebihan nggak baik. Betul Pak. Ya. Minuman keras kalau kita minum kebanyakan mabok kan. Nah ini agama juga kalau kita kebanyakan, bukan kebanyakan, jika berlebihan, fanatik berlebihan itu juga nggak baik. Ya. Betul sih Pak. Agama itu kan sejatinya bagaimana ada sebuah pedoman kita menjadi baik. Misalnya kalau dalam Islam ada sholat, bukan orang baik sholat dulu, tapi orang yang tidak baik sholat supaya baik. Kadang-kadang kan terbalik. Dan agama itu kan sistem membuat kita damai. Selama ini betul Pak. Seolah-olah agama itu menjadi jurang buat kita, terutama dengan sahabat-sahabat kita yang beda agama. Padahal agama itu sebenarnya mempersatukan. Betul. Soalnya kan ini juga ya Pak ya, kan kalau di anak-anak muda Pak sering banget tuh jokes-jokesnya yang kayak udah sini ikut sama kita kayak asyhadu atau apa gitu-gitu. Nah kalau hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya bisa diklasifikasi dengan kayak cara mininya dari radikal nggak sih Pak? Ya, tahapannya orang tidak langsung radikal atau apalagi terorisme. Pertama intoleran tadi, ketika dia sudah mulai anti keberagaman, agnostik gitu ya Pak? Klaim kebenaran, pokoknya yang benar saya yang lain salah. Itu pertama intoleran. Nah, ini banyak teman-teman yang kadang-kadang pertanyaannya pertanyaan simpel misalnya, ketika ditanya Tuhan kita, Tuhan orang Islam dengan Kristen, Hindu, Buddha, beda atau sama? Beda. Lah, kok bisa beda? Padahal Tuhan semesta alam kan cuma satu. Betul. Kalau Tuhan beda, kalau dalam Islam, kan masih otomatis ada Tuhan lain dalam keyakinan orang Islam. Kan belum dianggap orang beriman atau belum bersadat secara sah. Betul. Nah ini banyak sekali orang-orang yang sejatinya telah menyekutukan Tuhan tapi tidak sadar. Tapi merasa dia paling benar. Padahal Tuhan semesta alam kita Tuhan cuma satu. Yang menciptakan kita, umat Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Tuhan cuma satu. Saya sendiri gak yakin kalau mungkin lahir di Bali, orang tua Hindu, lingkungan Hindu, yakin jadi Islam. Artinya perbedaan ini memang kehendak Tuhan. Iya, walau alam ya Pak. Perbedaan itu dijadikan kita untuk lita'aruf, untuk mengenal. Selama ini kan kita selalu suudon kepada sahabat yang berbeda karena kita tidak pernah duduk bersama. Betul. Tidak pernah ngopi bareng. Ngopi kan orang Jawa itu filosofi sangat bagus. Orang yang berpikiran sempit, ngopi ini kurang kental, dolani kurang adoh. Wih. Nah, iya kan? Tolong artiin, saya nggak tahu itu apa. Ngopi itu kan orang Jawa ngolah pikir bagaimana kita berdiskusi. Kalau kita sudah bertemu, apapun agamanya, apapun sukunya, kita sudah kumpul bersama, yakin tidak ada persoalan di antara kita. Iya kan? Udah pasti itu Pak. Nah, iya, selama ini kita kan karena bersuzon karena hanya katanya. Coba kita duduk bersama. Nah, kita punya gotong royong, tapi kita tidak pernah aplikasikan kita duduk bersama. Padahal hal itu tuh sebenarnya salah satu tindakan demokrasi juga gak sih Pak? Nah iya. Iya kan ya? Sudah jelas. Makanya banyak teman-teman yang tadinya Pancasilais tiba-tiba berubah menjadi anti Pancasila. Ya tadi karena belajar dengan guru yang salah. Adalah sejatinya kan Tuhan manusia, Tuhan iblis, Tuhan malaikat kan sama. Perbedaan manusia dengan iblis kan, iblis itu sombong, nggak mau. Tapi manusia juga sombong kok Pak. Nah, kalau ada manusia sombong berarti mewarisi sifat iblis dalam dirinya. Jadi, buat yang sombong berarti iblis lo ya kalau itu. Tuh Mar, dengerin Mar, nggak boleh sombong Mar. Sombong, ya. Iya, gitu. Pak, pandangan Bapak terhadap polisi skena gimana Pak? Enggak. Iya, gitu Pak. Iya. Jadi ada tuh Pak, salah satu teman saya Pak, dia sering banget Pak kayak ngomen-ngomenin tentang pakaian-pakaian orang Pak gitu. Dia kayak, wah ini yang tiba-tiba jadi kayak maksudnya kayak hijrah lah Pak. Tiba-tiba jubah, gitu. Iya. Sampai dia bilang kayak, wah ini kayak orang Gryffindor apa orang mana gitu, Harry Potter Pak. Omar Pak yang kayak gitu Pak. Nah itu tanggapan Bapak kayak gimana tuh Pak dari hal itu? Kita ingat founding father kita, kalau mau jadi Islam jangan jadi orang Arab. Islam itu ajarannya yang kita ikuti. Kita harus bisa membedakan mana yang ajaran agama, mana yang budaya, ya kan. Nah, di Arab itu kan panas, berdebu, pakai cadar. Coba kalau kita pakai gamis, pakai cadar, kita bertani ke sawah bagaimana? Kayak Spirit Away, tau nggak? Anime Spirit Away, kayak gitu Pak.
bedakan antara agama dan budaya. Yang dilakukan jangan digeneralisir, kita harus harus mirip letterlek seperti Arab gitu kan. Nggak bisa. Ya Abu Jahal juga pakai jubah juga kan. Iya. Betul sih Pak kalau gitu. Berarti emang ada lagi bisa dibilang apa ya? Modifikasi apa ya? Penyesuaian lah kalau misalkan itu ya. Dari segi culture-nya. Dengerin Mar. Yang jelas agama kan hadir untuk membuat masyarakat itu cerdas, masyarakat itu berakhlak. Betul. Gitu kan. Selama ini banyak sekali kita jumpai orang-orang beragama tapi akhlaknya rusak. Padahal kelihatannya dia agamis, habis Quran gitu kan. Tapi itulah yang kita harapkan masyarakat cerdas, bahwa agama itu membuat kita damai. Jadi kalau ada orang mengajarkan agama kita jadi pemarah, itu ya udah langsung ya Pak ya. Iya. Tuh, udah level pertama paling enggak itu intoleran. Notes dari Pak Ken. Kalau misalkan diajarin agama, tapi lo malah jadinya marah atau apa, itu udah berarti salah ya Pak ya. Karena harusnya agama tuh bikin sejuk ya Pak. Tuh. Tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, apalagi terorisme. Tapi ada oknum-oknum yang memanipulasi kitab suci. Di semua agama ada, bukan hanya di Islam. Betul. Jadi radikalisme itu akan tumbuh besar di sebuah negara yang mayoritas. Nah, kebetulan di Indonesia, mayoritas yang Islam, ditangkap Densus 88 KTP-nya Islam. Betul Pak. Coba kita lihat di negara-negara luar. Yang India misalnya, yang mayoritas agamanya Hindu. Yang radikal kan oknum yang beragama Hindu. Betul. Begitu juga di Indonesia. Terorisme tidak mewakili Islam. Dan radikalisme, terorisme tidak mewakili agama apapun. Dia telah membuat fitnah kepada agama. Seolah agama itu jahat. Seolah agama itu menjadi jurang buat kita dalam berhubungan dengan sesama manusia. Berarti gameplaynya diubah ya Pak. Maksudnya bisa dibilang apa ya, manipulasi sama mereka untuk akhirnya kelihatannya jelek lah kayak gitu ya. Nah Pak, ngomongin tentang hal itu juga, sekarang juga lagi ada yang kayak tren-tren perekrutan tentang anak muda yang menjadi teroris juga ya Pak. Ya kan? Nah itu kan berarti ada sinerginya bersama juga dengan kayak perkembangan teknologi yang semakin dinamis dan semakin cepat lah ya untuk penyebaran kayak gitu. Nah, hal-hal yang bikin anak muda akhirnya bisa terjerumus ke dalam organisasi tersebut Pak, untuk jadi kayak join, jadi kayak bisa bilang apa ya, kader ya Pak ya kalau kayak gitu ya. Nah itu tuh apa sih Pak yang ngelandasinnya? Yang jelas pertama punya semangat tapi tidak punya rasa kritis. Dan tadi media sosial. Saya beberapa minggu yang lalu nanganin mahasiswa yang pinter, yang cerdas, terpapar gara-gara COVID. Jadi belajarnya lewat online. Jadi karena online dia punya bahasa Inggris bagus, bahasa Arab bagus, akhirnya jaringannya internasional. Dan dia bergabung ke situ. Akhirnya yang tadinya tidak punya jaringan secara langsung dengan kelompok itu karena media sosial tadi, akhirnya dia terkoneksi. Makanya hati-hati. Kita main Ome TV udah takut ya. Iya kan? Maksudnya apalagi yang ini gitu, yang tiba-tiba wah, terus gimana Pak? Berarti rabatnya di Zoom tuh? Enggak dong, ketahuan dong. Enggak, Microsoft Team ya Pak ya? Apa? Oh enggak ya? Iya. Enggak. Iya, enggak. Maaf Pak, emang kalau yang tahu Friendster berarti kayaknya udah usianya. Betul Pak. Jadi konco kilat ini ada teman kita namanya Acah, itu dia umurnya tuh ya 23 Pak, sebelum Masehi. Kayak gitu. Makanya. Jadi emang tuanya tua banget Pak, kayak gitu. Sama ini juga Pak, ada pembahasan menarik tadi dari teman saya Riza, dia bilang dia sering Pak nge-like atau nge-repost tuh tentang kayak ustadz yang mungkin dia merasakan sejuk lah dari pernyataan-pernyataan ustadz tersebut Pak. Nah, tapi dia mau tanya Pak, jadi sebenarnya apakah yang disampaikan ustadz tersebut ajarannya tuh bener gak sih Pak? Atau misalnya sesuai gak sih? Maka apakah itu bisa dibilang sebagai kayak cara dia untuk membuat agama sebagai positif, atau malah kebalikannya, malah itu sebagai salah satu langkah jadi radikalisme? Ini yang sedang marak. Dan kami dari NIK Center banyak sekali laporan tentang itu. Bahkan di samping laporan yang positif, yang sifatnya intervensi, yang ancaman juga banyak. Karena seperti yang belum lama kemarin ada tokoh HTI yang masuk ke wilayah-wilayah daerah moderat NU misalnya seperti Jawa Timur, tiba-tiba tokohnya memberikan statement terus ditolak gitu kan. Banyak nanya, itu tokoh-tokoh yang menjalankan Quran dan Sunnah kok dianggap radikal? Bagaimana Mas Ken? Ya kita track record aja.
media sosialnya, statement-statement yang kalau memang sudah mengarah kepada anti pemerintah, mengarah kepada khilafah, memang layak ditolak. Karena memang kalau dibiarkan mereka merajalela, dan kita tahu di negara kita belum ada regulasi atau hukum yang bisa menindak mereka. Bener, kebijakannya belum ada ya Pak ya dalam hal kalau kayak gitu ya. Belum jadi teroris, melakukan tindakan teroris nggak bisa. Betul. Kalau belum jadi makar belum ya. Coba kalau ada undang-undang seperti TAP MPR misalnya, seperti komunis, paham dan pemikirannya. Ya sekarang ada radikalisme kayak HTI, FPI ya, organisasi dibubarkan, tapi orangnya masih ada. Dan mereka akan mencoba terus untuk bagaimana memprovokasi masyarakat, dan tes-tes seperti kemarin Jawa Timur. Ini akan dilakukan. Bahkan mereka mencoba masuk lewat selebaran, lewat tabloid, disampaikan di tempat-tempat ibadah. Mereka tahu akan ditolak, tapi mereka akan coba terus bagaimana masyarakat ini terpecah belah. Mereka membuat opini publik, terutama anak-anak muda. Dan banyak teman-teman kita yang moderat akhirnya percaya itu kan yang disampaikannya benar. Ini Quran, ini sunnah. Betul. Kita memurnikan tauhid. Betul. Jargonnya jargon itu. Tapi ketika di dalam tadi, pasti nanti pintu awalnya pasti intoleran. Ada yang syirik kuburan, syirik tahlilan, syirik sholawat, syirik maulid. Nanti naik syirik Pancasila. Nanti syirik kepada aparat, syirik kepada negara. Saya pernah ditanya sama seorang sahabat, bahkan yang dari beda agama, Mas Ken kan dulu radikal, sekarang kok bisa menerima perbedaan, mau berkawan dengan saya yang beda agama. Apa yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mas Ken? Karena literasi yang saya baca, orang yang masuk surga itu hanya umat Islam. Iya Pak. Bahkan literasi itu kelihatannya menjadi hal yang menakutkan, karena dari Islam 73 golongan hanya satu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah kami yang non Islam menurut Mas Ken bisa masuk surga? Betul. Surga itu tidak dimonopoli oleh satu agama apapun. Surga itu milik semua orang yang beribadah kepada Tuhan, berbuat baik. Dia berhak dapat surga. Tidak dimonopoli oleh agama. Jadi kalau dalam Islam dijelaskan ada di surat Al-Baqarah 62. Orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Jadi orang-orang mukmin itu orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu satu. Oke. Nah ini juga menarik. Kan selama ini banyak masyarakat tidak paham tentang konsep kayak gitu. Tentang konsep itu. Wah, orang Hindu kan menyekutukan Tuhan. Tuhannya 3. Brahman, Siwa, Wisnu. Betul. Padahal ketika tadi li ta'arafu kita kumpul, saya tanyakan, Tuhan orang Hindu ada berapa? Tuhan kami satu, Mas Ken, Sang Hyang Widi. Yang 3 itu sifat Tuhan. Kalau dalam Islam ada wujud, kidam, bako. Jadi orang bijak mengatakan, membuat nama Tuhan itu, menyebutnya Tuhan dengan nama yang banyak. Terus mengatakan orang Kristen kan juga menyekutukan Tuhan. Tuhannya 3. Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus. Ketika saya tanyakan, Tuhan kami satu, Allah. Yang 3 itu pribadi tentang Tuhan. Oh gitu. Jadi kita kurang duduk bersama saya. Padahal ya itu konsep ketika kita sampaikan ternyata tidak ada persoalan. Lah ini kan yang menjadi persoalan di antara masyarakat. Narasi-narasi yang akhirnya dianggap menyesatkan. Betul. Jadi menurut saya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan bahasa Arab. Iya. Jangan kita rata-rata bahwa orang Islam dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang menjalankan agama dengan baik, sesuai dengan narasi atau sesuai dengan ajaran Tuhan. Dan tiap agama punya konsep masing-masing kan, punya ajaran masing-masing. Iya, Pak. Dan jeda waktu agama satu dengan yang lain kan ratusan tahun. Iya. Handphone saja tiap tahun di-upgrade loh gitu kan. Iya, Pak. Otomatis fiturnya berbeda lah. Agama begitu juga kan. Handphone yang tulis di tahun 2000 bagus gak? Bagus, Pak. Bagus karena belum ada yang lain. Betul. Ya, artinya kita nggak boleh menyalahkan. Sekarang mau pakai tulis, mau pakai Android, silakan. Masing-masing yang dianggap bisa berkomunikasi. Kan agama membuat kita komunikasi kepada Tuhan. Betul. Komunikasi dengan sesama. Jadi bagi saya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hanya untuk Islam, tapi untuk semua orang yang menjalankan ajaran Tuhan. Termasuk bukan hanya yang beragama, termasuk penghayat kepercayaan. Kan dia punya Tuhan. Bagaimana konsep seperti kayak kepercayaan mengatakan bahwa ada istilah orang Jawa manunggaling kalau Gusti. Apalagi itu, Pak? Jadi orang-orang yang sudah bisa bisa berdamai dengan diri dengan Tuhannya. Ya, seperti kayak misalnya sudah bisa menanggalkan nafsu-nafsu dunia, ego, emosi yang dimiliki juga oleh para nabi, para malaikat. Yang orang sudah ketika Nabi Muhammad misalnya dilempar batu,
bahkan dibilang tukang senun, tukang sihir, nggak marah. Didoakan umatnya supaya mendapatkan hidayah. Yesus misalnya disalib, nggak marah, tapi Iya, didoakan umatnya supaya mendapatkan hidayah. Lah ini yang dimiliki anak orang-orang yang memang sudah, kalau orang Jawa tadi manunggaling kaulo Gusti, orang-orang yang sudah menyatu dengan Tuhannya. Jadi ya itulah yang kadang-kadang menjadi persoalan. Jadi bagi saya semua orang berhak dapat surga ketika dia menjadi orang yang baik. Agama itu kan sebuah sarana kita menjadi orang yang baik, petunjuk. betul. Jadi silakan melakukan ritual agama dengan cara masing-masing. Dan ada lagi nanya, terus bagaimana Mas kafir? Kan kafir itu sepertinya buruk sekali. Betul. Orang yang dicap masuk neraka. Kami juga menurut Mas Ken Apakah kafir nggak? apa enggak? Nah, Saya bilang kafir itu artinya banyak. Dan menurut saya orang yang masih bertuhan itu nggak boleh dikafirkan. Kafir itu pertama muncul kan ketika iblis nggak mau sujud dengan Adam. Saya paling benar, saya paling pinter. ya. Kenapa harus tunduk dengan Adam? Kafir. Yang kedua, kafir itu ditujukan kepada orang kaya dulu di tim Arab itu yang nggak mau berbagi dengan. Jadi ada orang kaya raya, sampingnya orang miskin, nggak mau berbagi, kufur. Ingkar nikmat, diberikan rezeki kepada Tuhan, tapi nggak mau berbagi kepada orang di sekitarnya yang kurang mampu. Rakus berarti Pak, ya? Rakus. Oh. Terus yang ketiga, kafir itu ditujukan kepada orang-orang yang menutupi kebenaran. Jadi siapa saja, entah itu Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, penghayat kepercayaan, ketika dia menutupi kebenaran, maka layak bisa disebut sebagai orang kafir. Dan kita kan umat Islam Betul. mengimani kitabullah. Iya. Kitabullah kan bukan hanya Islam. Di Banyak lagi, Al-Quran Pak. ada Taurat, Injil, Zabur. Kita mengimani para utusan Tuhan yang lain dari Nabi Adam sampai Muhammad. Artinya kita kan berarti kan kalau ada 4 sehat 5 sempurna, Makanan tuh. berarti yang 4 salah nggak? Yang 4 enggak sih Pak. Ya iya nggak salah. Iya, Yang bagus 5. sempurna. Iya 5. Tapi itulah. Jadi konsep yang kita sampaikan hari ini harusnya bagaimana kita bisa berkumpul, bisa lita'arafu. Dan ketika saya dulu kan bergabung anti Pancasila, ketika ternyata memahami Pancasila dengan cara yang benar, menarik sekali. Ternyata founding father kita itu dengan Pancasilanya merumuskan, itu keren sekali. Ternyata baru paham saya. Jangankan kita mengaplikasi 5 sila. 1 sila saja kalau kita pahami dengan benar, kita sudah menjadi orang yang damai. Ternyata Iya. Pancasila itu kalau dalam Islam sama seperti konsep Piagam Madinah, kesepakatan bersama untuk kita saling berdampingan walaupun latar belakang kita berbeda. Iya Pak. Ketuhanan yang Maha Maha Esa. Esa. Tuhan cuma satu. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan kita berbeda, berarti dia telah menyebutkan Tuhan secara tidak sadar. OTG, terpapar tapi tanpa gejala. Tuhan kita kan sejatinya sama. Hanya kita tiap agama menyebutnya dengan nama yang berbeda. Berbeda. Karena tadi peradabannya kan jauh sekali, ratusan bahkan ribuan tahun. Betul Pak. Menyebut nama Tuhan, Islam Allah, umat Kristiani Allah, orang Hindu Sang Hyang Widi. Ya karena memang bahasanya berbeda-beda. lagi, Ya, Pak. Ada penyesuaian ya Pak kalau gitu. jadi ya? makanya ketika kita sudah menyadari ternyata kita bersaudara, kita punya tugas yang sama kepada untuk beribadah, tapi juga punya tugas yang sama bagaimana kita berhubungan dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kalau kita sudah memahami sila pertama, bonusnya sila kedua. Bisa memanusiakan manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab, berakhlak. Orang ketika sudah berakhlak pasti akan asik ya. Bisa Betul, berdiskusi, bisa ngumpul dengan semua orang. Tapi kalau kita tidak paham sila pertama, pasti intoleran. Pasti akan menyalahkan teman yang berbeda, yang berpaham beda. Oh pantesan ada kayak timbul-timbulnya bukan tindakan ya, kayak misalkan kayak stigma pemikiran yang rasis lah, atau misalkan karena kita juga kembali lagi Pak mayoritas negara, misalnya kayak kita Islam jadi kayak Islamofobia juga lah mungkin dari hal itu. Oh, ternyata dari itu doang ya Pak ya? Ya karena memahami konsep tauhid yang salah. Mereka selalu mengatakan, yang masuk Islam masuk surga, ya kan? Hanya Islam. Iya. Masuk Islam itu paling benar, yang lain salah semua, ya kan? Jadi kalau ada yang sempurna, berarti ada yang tidak sempurna, ya jangan kita salahkan. Iya. Kalau kita mensikapi itu, ya kita di Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda. Tapi tetap satu. Kembali pada sila pertama. Iya. Tuhan kita sama, kok perbedaan tidak menjadi masalah. Betul. Lakum dinukum waliyan, ya sudah kita yakini keimanan kita. Tapi jangan sampai menyalahkan yang lain. Jadi perbedaan menurut saya menjadi sarana kalau dalam Islam untuk fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul. Semakin orang
berbuat baik kan semakin baik. Iya. Karena berbuat baik itu kan bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Iya. Makin tenang juga ya Pak ya kalau misalnya kayak gitu kan. Jadi kalau sudah sila pertama kita dapatkan, bonus sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga kita dapatkan, kita bisa bersatu. Apapun latar belakang kita bisa duduk bersama, kita bersatu. Dan ada masalah, sila keempat, musyawarah mufakat. Wah betul. Jadi kalau kita sudah 1 sampai 4 kita dapatkan, bonusnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah masalahnya kan sekarang di Indonesia banyak sekali orang-orang, bahkan juga pejabat kita, aparat kita yang OTG tadi, ngerti Pancasila tapi tidak mengaplikasikan nilai Pancasila, tidak memahami sila pertama, yang lain salah. Padahal kalau kita bisa, kita aplikasikan ini, saya yakin Indonesia aman dan damai. Amin. Tuh kayak gitu Konco Kilat. Jadi dari pemikiran Pak Ken tuh kita bisa belajar juga. Jadi ya ini apa ya, jangan bersikap intoleran lah ya. Apalagi kita juga sebagai anak-anak muda. Wih, notif apa tuh? Ada, maksudnya kayak pemikiran anak muda juga nggak boleh terlalu close minded juga ya Pak ya. Kita harus open minded juga. Mungkin dengan kita misalkan bisa nanti diskusi rame-rame, duduk bareng-bareng, itu bisa sama-sama nemu solusi lah dari misalnya suatu permasalahan yang ada di kehidupan bermasyarakat ya Pak ya. Karena ya gimana lagi kita sebagai anak muda yang akan meneruskan negara ini ke depannya kan. Kalau mau baik, kalau mau maju, bahkan kalau mau jadi pelangi, nggak bisa cuma satu warna kan. Betul Pak. Harus berwarna-warni dan beriringan. Selama ini kan banyak kawan-kawan pokoknya Indonesia harus jadi negara Islam. Yang lain selain Islam kafir semua, masuk neraka semua. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan ini Parah banyak yang ini. kena korban, ini ada anak-anak muda loh, anak-anak mahasiswa. Iya Pak. Saya pernah nangani anak muda itu dari SD sampai kuliah, itu dapat beasiswa nggak bayar sekolah, terpapar. Kenapa Pak? Kita karena belajar dengan guru yang salah. Akhirnya dia nipu orang tuanya sebesar berapa? 300 juta. Bus. Saya pernah nanganin 10 kasus yang berbeda di tempat yang berbeda, kompak, semuanya kehilangan laptop. Jadi anak yang sudah terpapar kan punya kebutuhan ini untuk infak. Iya. Nah, dia melakukan kriminal nggak berani, nipu, nyuri, ngerampok. Yang ditipu orang tuanya. Tiba-tiba pulang ke rumah bersama temannya misalnya. Pak, saya ngilangin laptopnya kawan. Kawannya bilang, ya anak bapak ngilangin laptop saya. Anaknya ngaku, yang punya laptop ngaku, orang tua mengganti. Berapa? Itu laptopnya baru beli di luar negeri Pak, harganya 15 juta. Karena anak yang ngaku yang punya laptop, orang tua mengganti lah. Yang sampai 300 juta itu mahasiswa di UGM waktu itu. Di UGM Pak? Iya, mahasiswa yang berprestasi sekali. Jadi tiba-tiba pulang ke rumah, saya mecahin alat laboratorium kampus. Terus temannya telepon, iya anak ibu mecahin alat tersebut. Oh. Ada dosen yang mengatakan bahwa iya anak ibu mecahin tersebut dan alatnya mau kita pakai, mau diganti. Anaknya ngaku, temannya ngaku, ada dosen palsu ngaku. Akhirnya orang tua jual aset senilai 300 juta datang ke kampus menanyakan, Pak, apakah betul anak saya mecahin alat tersebut? Jawaban dosen membuat ibunya berpingsan. Kenapa? Maaf Bu, anak ibu sudah drop out dari kampus. Loh. Anak ibu terpapar radikal dan anak ibu sekarang menjadi DPO di kampus karena anak ibu ngerekrut teman-teman di kampus. Wow. Gak mungkin Pak, anak saya yang pinter Pak, anak saya habis Quran Pak, anak saya itu sudah saya bekali ilmu agama Pak. Itu kalau pulang ke rumah itu ngajarin ngaji Pak di komplek. Gak mungkin anak bisa radikal. Akhirnya Pak dosen nanya, kalau ibu gak percaya, coba ibu telepon sekarang. Kalau perlu kita ketemu di ruangan. Ditelepon di depan Pak dosen, di speaker. Nak lagi di mana? Lagi di kampus Bu. Kampus mana nak? Ibu lagi di kampus. Menurut dosen kamu sudah drop out dari kampus dan kamu terpapar radikal. Sekarang bahkan menjadi DPO di kampus. Karena kamu ngerekrut teman-teman. Bener nak? Kalau mau di kampus, ketemu dengan ibu dan dosen sekarang di ruangan. Nggak dijawab, HP ditutup sampai sekarang anaknya hilang nggak tahu kemana. Bagaimana perasaan orang tua yang berharap anaknya menjadi kebanggaan keluarga karena belajar dengan guru yang salah, akhirnya yang menjadi korban bukan hanya anak, keluarga menjadi korban. Astagfirullahaladzim. Lingkungan kampus juga menjadi korban karena ini kan pemikiran-pemikiran radikalisme ini bukan hanya untuk dirinya, ini seperti multi level marketing Mas. Wih, MLM Mbak? Iya. Jadi orang yang sudah terpapar ini punya tanggung jawab untuk ngerekrut orang lain. Satu ngerekrut 5, 10, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum ada pemikiran baru yang menurut dia lebih logis dari yang dia yakini saat itu.
Jadi sakonya lebih sako dari narkoba, Mas. Lebih sako dari narkoba, Iya, Pak. kalau narkoba direhabilitasi. Kalau ini sebelum ada pemikiran baru, dia tidak akan pernah berubah. Yang diyakini benar ini berdasarkan Quran Sunnah kok. Yang mengkritisi kamu orang sesat, kamu orang kafir. Semua orang dikafirkan, orang keluarga dikafirkan. Jadi kalau saya sebut ini lebih kepada sebuah kejahatan kemanusiaan, bukan kejahatan biasa. Tragedi kemanusiaan. Orang-orang yang sudah bergabung tadi punya kebutuhan duit yang banyak, dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak, semua orang dikafirkan, dihancurkan masa depannya. Orang yang kuliah sudah tinggal lulus karena bergabung dengan guru yang salah, hilang sampai sekarang. Orang tuanya kalau telepon saya masih nangis-nangis. Anak saya apa ada kabar? Nyusahin Ini tuh anak ya. Kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Jadi anak muda yang sedang punya semangat belajar direkrut, dihancurkan tadi ekonomi, akhlak dan masa depannya. Kita jangan sampai kayak gitu ya, konco kilat ya. Ya, maksudnya. Dan orang-orang yang seperti ini, Mas. Iya. Kenapa, Pak? Ini kelompok-kelompok teroris. Ini nggak perlu bina lagi. Kamu jihad ngomong doang, gabung sama kita, barompi jadi pelaku bom bunuh diri, selesai. Karena kebencian kepada kelompok lain, kebencian kepada pemerintah, kepada negara, kepada aparat, ini sudah sangat tinggi. Negara ini zolim, negara ini jahiliyah. Ini selangkah lagi kelompok orang-orang yang seperti ini. Ini barangkali mungkin anak yang hilang ini juga bergabung dalam kelompok itu. Ya, begitulah beberapa kasus-kasus anak muda lah yang ditanganin oleh Pak Ken Setiawan. Tapi Pak, biar kita lebih ice breaking lagi Pak, sebelum kita menutup pembicaraan ini, main games boleh ya Pak? Boleh. Itu di tulisannya mini games cepat 2 menit kata dia gitu Pak. Siap. Iya Pak. Oh nggak usah ya? Sorry. Oke Pak, kita pilihan pertama ada Hanan Ataki atau itu Ustadz Abdul Somad ya? Ya itu Pak. Bapak pilih siapa? Hanan Ataki atau Ustadz Abdul Somad? Saya nggak ada yang milih masalahnya. Oh damn. Oke. Berarti harusnya pilihan satu atau Habib Lutfi atau siapa yang adem-adem gitu kan. Itu harusnya Pak ya. Pilihannya. Jadi menurut Pak Ken itu nggak sejuk ya Pak ya? Oke Pak, lanjut ya Pak. Oke, kita lanjut aja ya, langsung masuk ke pertanyaan kedua. Oke, dia pertanyaan keduanya, anak muda yang paham tentang agama atau anak muda yang paham tentang politik Pak? Kalau orang yang paham agama biasanya paham politik, tapi paham agama dengan cara yang benar ya, bukan agama yang radikal. Karena selama ini radikal bukan orang agamawan loh yang mengkampanyekan itu. Mereka orang-orang yang ingin berkuasa tapi menggunakan agama. Oh, alatnya agama ya Pak ya, gitu faktornya. Yang paham agama tapi yang bisa moderat, yang bisa mengedukasi akhirnya menjadi politik yang baik. Jadi secara singkatnya jawaban Pak Ken berarti dua-duanya. Enggak, kayak gitu ya. Agama. Oh, agama Pak. Agama kalau kita moderat, kita menjadi baik, otomatis politiknya pun politik yang baik. Tapi kalau politik nanti akan menggunakan agama sebagai untuk alatnya politik menembus. Betul itu. Iya. Ya akhirnya yang terjadi seperti politik identitas. Kita pernah ingat banyak lah Pak kasus-kasus pilkada yang paling brutal di dunia, DKI Jakarta. Betul Pak. Siapa? Hah? Oke, kita shout out to Pak. Gitulah. Iya, pokoknya gitu. Iya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan terakhir aja Pak ya. Itu antara Bapak milih NII atau NKRI? NKRI. Wis, NKRI harga mati Pak. NKRI. Gila. Merdeka. Pancasila finish, bukan final loh. Oh finish Pak. Kalau final seperti timnas kita, diadu belum tentu menang. Tapi kalau sudah finish selesai, tidak diperdebatkan lagi. Oh berarti udah mutlak ya Pak ya. Jadi kalau kita sekarang ingat PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah finish, tidak bisa datang lagi, menjadi kesempatan kita. No debat itu, udah no debat tuh dari Pak Ken tuh. PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan juga Undang-Undang Dasar. Ya. Berarti dari 3 pertanyaan tadi kita juga bisa tahu lah cara berpikirnya Pak Ken yang sangat amat advance lah untuk kita juga sebagai anak muda. Dan untuk menutup political thoughts pada kali ini juga bisa diambil kesimpulan bahwa anak muda kita tuh sekarang harus bisa lebih memfilter ya Pak ya terhadap pergaulan. Jadi kita juga bisa tahu nih tindakan-tindakan yang mungkin udah salah di awal dari ajakan-ajakan teman itu mungkin bisa jadi salah satu provokatif atau misalnya kayak agendanya mereka untuk kita jadi radikal lah tergabung oleh mereka gitu. Ya, paling
Sampai di sini saja pembicaraan kita bersama Pak Ken. Pak, terima kasih banyak loh Pak, karena saya sudah mulai merasa sejuk ya Pak ya. Ke arah yang benar. Ke arah yang benar Pak, bukan yang itunya kok. Tapi saya sudah mendapat banyak insight lah dari Bapak tentang hal-hal ini juga. Sama-sama, saya juga harus banyak bergaul dengan anak-anak muda supaya jelas, kita bisa mengupgrade informasi-informasi. Boleh, karena memang anak muda ini memang semangatnya luar biasa. Banget emang Pak, kalau kayak gitu iya. Besok mungkin Bapak mau ke suasana sama kita? Oh siap. Enggak usah ya? Oh enggak usah ya? Oh kirain. Beda orang. Oh beda ya? Beda. Oke. Ya udah, paling kayak gitu aja. Thank you banget untuk Konco Kilat yang udah nonton Political Thoughts pada episode ini bersama Pak Ken Setiawan. And without further ado, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan have a good day. Thank you.